untuk Sumatera Utara. Kepedulian terhadap korban banjir bandang terus mengalir. Rocky Foundation tak hanya memperbaiki akses infrastruktur yang rusak, namun juga memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Aceh Timur dan Benar Meriah, Aceh. Rocky Foundation melakukan perbaikan jembatan rusak pasca banjir bandang yang melanda Aceh Timur, Aceh pada Sabtu lalu. Terlihat sudah tidak layak untuk dilintasi karena sebagian lantainya berlubang dan membahayakan keselamatan warga. Dengan jiwa sosial dan kepeduliannya, Rocky mengajak masyarakat setempat untuk melakukan perbaikan jembatan secara bergotong royong. Akhirnya jembatan yang berada di Desa Payagabuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, berhasil diperbaiki dengan menutupi bagian lantai yang berlubang menggunakan belahan pohon kayu. Terlihat Rocky turut langsung membelah batang pohon kelapa untuk digunakan sebagai lantai jembatan yang kemudian disusun rapi agar aman dilintasi warga. Proses perbaikan ini melibatkan pemuda setempat, warga, serta dukungan dari Polsek setempat sebagai bentuk kebersamaan dan gotong royong pasca bencana. Aksi kepedulian dan jiwa sosial Rocky tersebut mendapat apresiasi dari para pemuda dan masyarakat. Berkat perbaikan ini, warga kembali dapat beraktivitas dan melintasi jembatan dengan aman. Selain memperbaiki jembatan, Rocky bersama Palang Merah Indonesia atau PMI juga melakukan giat kemanusiaan dengan mendatangi satu persatu kecamatan untuk melihat kondisi para pengungsi. Banyak di antara pengungsi dilaporkan mengalami penyakit kulit akibat kondisi lingkungan pasca banjir. Pada kesempatan tersebut, Rocky Foundation bersama PMI menggelar pengobatan gratis di tenda pengungsian yang berada di Desa Alue Iye Mirah, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Satu persatu anak-anak pengungsi diperiksa dan diberikan pengobatan oleh tim medis Rocky Foundation dan PMI. Aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial ini mendapat apresiasi dari para pengungsi yang berharap agar Aceh Timur segera pulih dan kembali normal pasca bencana. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Usai menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Tengah, Rocky Foundation kembali melanjutkan aksi kemanusiaannya. Kali ini bantuan logistik disalurkan kepada warga korban longsor di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Distribusi bantuan sembako ini menyasar 4 desa di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah. Masing-masing desa Lampahan Timur, Desa Lampahan Barat, Desa Pantan Kemuning, serta Desa Uning Mas. Proses pendistribusian logistik tidaklah mudah. Rocky Foundation bersama para relawan harus menempuh jalur ekstrim dengan waktu tempuh berhari-hari. Kondisi hujan deras, jalan terjal, dan medan yang curam menjadi tantangan utama dalam upaya menjangkau wilayah terdampak longsor tersebut. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, rombongan relawan tetap berupaya memastikan bantuan kemanusiaan dapat tiba dan diterima oleh warga yang membutuhkan. Bantuan logistik berupa sembako kemudian diserahkan ke posko-posko penanggulangan bencana yang berada di masing-masing desa. Selanjutnya bantuan tersebut didistribusikan kepada warga korban longsor oleh relawan dan aparat desa setempat. Bantuan yang disalurkan berupa kelambu, selimut, makanan siap saji, serta ikan segar. Sebanyak 4 kendaraan berisi logistik terus berjalan di sepanjang Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih Pak, kami sudah sampai ke tempat Bapak ya lihat tanah longsor di desa Bapak. Kami bawa bantuan dari Tamari Sidro dan Moya. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat yang ada di sini yang terdampak musibah tanah longsor Pak. Ya, mohon dibagi Pak yang lintasan ini yang longsor sampai ke ujung Pak. Sayang masyarakatnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Masyarakat Kampung Sidro Utama mengucapkan ribu terima kasih Pak. Kami tidak dapat membalas jerih payah Bapak. Kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Mudah rezeki panjang umurnya Pak. Amin ya. Rocky Foundation berharap bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban masyarakat serta menjadi penyemangat bagi warga untuk bangkit dan pulih dari dampak bencana longsor yang melanda wilayah Benar Meriah. Dari Provinsi Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Rocky Foundation kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana dan kesulitan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Bantuan berupa paket sembako ini disalurkan ke 6 desa yang berada di 2 kecamatan berbeda. Rocky Foundation menyalurkan bantuan sembako kepada warga desa Kejurun Syiah Utama, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Penyaluran ke desa tersebut terdapat banyak tantangan dan rintangan, di mana jalan menuju desa tersebut tertimbun longsor
sehingga penyaluran bantuan tertahan hingga 2 hari. Di hari ketiga, tim Rocky Foundation akhirnya dapat mendistribusikan bantuan ke Desa Bintang. Bantuan yang diberikan ke desa itu merupakan bentuk kepedulian Rocky Foundation beserta tim relawan terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Selain di Kecamatan Bintang, distribusi bantuan juga dilakukan di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat 5 desa menjadi sasaran penyaluran bantuan sembako, yakni Desa Delong Sekinal, Desa Jamat, Desa Reje Payung, Desa Kutereje, serta Kampung Linge. Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, ikan segar, dan bahan pangan lainnya. Penyaluran dilakukan langsung oleh tim relawan Rocky Foundation agar bantuan tepat sasaran. Yang musibah banjir dan tanah longsor. Moya sama Sidro, kami ucapkan terima kasih banyak membantu daerah Kecamatan Linge yang terdampar 5 desa. Rocky berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjadi penyemangat bagi warga untuk terus bertahan serta bangkit menghadapi kondisi yang ada. Warga penerima bantuan menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian Rocky Foundation yang telah hadir langsung menjangkau desa-desa di wilayah pedalaman Aceh Tengah. Rocky Foundation menegaskan komitmennya untuk terus bergerak dalam aksi kemanusiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah Aceh. Dari Provinsi Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Sumadi Foundation salurkan bantuan ke korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Terobos daerah terisolir, Sumadi Foundation Peduli Aceh salurkan bantuan ke 2 kecamatan di Aceh Timur. Aksi sosial ini dilakukan dengan menembus medan berat dan akses jalan yang rusak pasca banjir dan longsor. Tim relawan Sumadi Foundation harus melewati jalan berlumpur, jembatan rusak, serta jalur sempit untuk menjangkau warga di 3 kecamatan yang hingga kini masih sulit diakses kendaraan roda 4. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, kebutuhan pokok, dan perlengkapan darurat bagi warga terdampak. 3 kecamatan tersebut yang didistribusikan yaitu Kecamatan Pantai Bidari, Julo Arakundo, dan Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur. Kegiatan kemanusiaan ini difokuskan untuk membantu masyarakat yang beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan pasokan logistik akibat terputusnya akses transportasi. Kehadiran relawan disambut antusias oleh warga yang sangat membutuhkan uluran tangan. Dari Sumadi Foundation, mudah-mudahan bermanfaat buat di desa Pagesi, buat masyarakat yang terdampak banjir, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan salam sehat dari kamu ke warga Pagesi. Alhamdulillah, yang selaku kecil yang kon kurang bahkan kalau lebih pun menata. Tapi walaupun lebih kamu anak cek lagi banjir li. Siap. Negara datar. Okey. Tanya doa mudah-mudahannya cepat pulih. Sumadi Foundation dan juga Rocky Foundation. Terima kasih. Si Pak. Oke. Pihak Sumadi Foundation menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Aceh Timur yang terdampak bencana, khususnya di daerah-daerah yang luput dari jangkauan bantuan reguler. Sumadi Foundation berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga, serta menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk tetap bertahan dan bangkit dari kondisi sulit yang dihadapi. Dari Provinsi Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Puncak hari jadi ke-22 Kabupaten Serdang Bedagai Sergai yang jatuh pada Rabu 7 Januari 2026 ditandai dengan digelarnya sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Kabupaten Sergai, Serampah. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, didampingi para wakil ketua. Sidang berlangsung hikmat dengan mengusung tema Bersama Meraih Serdang Bedagai, Mantap, Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tema ini sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Sergai 2025-2029. Mengenakan busana adat Melayu, Bupati Sergai Dharma Wijaya didampingi Wabub Adelin Tambunan menyampaikan bahwa upaya mewujudkan visi RPJMD pemerintah mencanangkan 5 program unggulan daerah yang dikenal dengan istilah Pancadharma, yaitu SDM berdaya saing, ekonomi produktif, birokrasi, dambaan, demokratisasi, berkebudayaan dan ramah lingkungan, serta infrastruktur terintegrasi. Dalam kesempatan itu, Bupati Dharma Wijaya juga merinci program unggulan daerah dan PHTC yang dilakukan pada tahun 2025. Antara lain, Jalan Mantap sepanjang 581.500 meter atau 66,95%.
pelebaran jalan nasional sepanjang 1.500 meter, kemudian sekolah mantap sebanyak 45% untuk SD dan 60% untuk SMP. UHC 98,6% dan 12 puskesmas sudah berpredikat paripurna. Hari ini kita di DPRD Kabupaten Serang Bedagai mengadakan paripurna dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Serang Bedagai yang ke-22. Harapan kedepannya ya semoga Kabupaten Serang Bedagai ini semakin maju lagi dan sesuai tagline Serang Bedagai mantap. Semoga masyarakat Kabupaten Serang Bedagai semakin maju perekonomiannya, ya UMKM-nya juga, dan para petani semoga hasil dari bertaninya semakin banyak. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulpan Balu, TV mengabarkan. Memperingati hari lahir ke-53 tahun Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan P3, Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan zikir akbar dan tablik akbar pada Minggu 11 Januari 2026. Selain kegiatan zikir dan tablik akbar sebagai rasa syukur atas harlah ke-53 tahun partai, ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pembagian tali asi kepada puluhan petugas bilal mayit dan penggali kubur sekecamatan Lubuk Pakam. Bertempat di halaman kantor sekretariat DPC P3 di Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam. Peringatan harlah ke-53 ini dihadiri Ketua DPW P3 Sumatera Utara, Jafarudin Harahap, beserta sejumlah pengurus. Turut hadir sejumlah wakil pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, perwakilan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Deli Serdang, Pemkab Deli Serdang yang diwakili Asisten 1, serta seribuan massa pengurus dan anggota partai berlambang Ka'bah. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Misnan Al-Jawi, menyebutkan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-53 bertujuan untuk meyakinkan masyarakat kembali menyongsong pemilu tahun 2029 mendatang. Deli Serdang melaksanakan kegiatan harlah yang ke-53 tahun. Ya, di usia yang ke-53 tahun ini, insyaallah kami terus bergegas, bergerak untuk bagaimana supaya bisa meyakinkan masyarakat kembali menyongsong pemilu 2029 yang akan datang. Dan hari ini kami melakukan zikir akbar dan tabligh akbar sekaligus memberi tali asi kepada bilal mayit dan penggali kubur sekecamatan Lubuk Pakam. Dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat Deli Serdang untuk bisa kiranya tetap bersama kami di Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Kita sebagai partai Islam selalu membuat kegiatan yang berbasis Islam, seperti Safari Ramadan setiap tahun itu kita lakukan, kemudian pembagian bantuan untuk kaum duafa, kemudian untuk kegiatan sosial seperti nanti kita akan buat Isra Mi'raj, Safari Isra Mi'raj. Ini di bulan Isra Mi'raj kita akan keliling seluruh kecamatan untuk melaksanakan Isra Mi'raj di seluruh kecamatan yang ada di Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV mengabarkan. Cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Utara meninggalkan tantangan besar bagi sistem kelistrikan. Namun, di balik setiap tantangan, PLNUID Sumatera Utara terus bergerak, memastikan listrik tetap menyala untuk kehidupan yang terus berjalan. Dengan sigap, untuk Sumatera Utara.